Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak sih, apa itu sebenarnya emosi? Kedengarannya simple, tapi ternyata, wah, rumit banget. Coba bayangin deh, kamu lagi jalan-jalan santai di hutan, nikmatin udara segar, tiba-tiba di depan kamu ada beruang. Nah, pertanyaannya nih, mana yang datang duluan? Rasa takutnya atau refleks kamu buat lari? Pasti kebanyakan diri kita mikirnya jawabannya udah jelas banget kan? Nggak usah pakai mikir panjang. Ya logikanya kan gini, satu, lihat beruang. Dua, otak langsung, wah bahaya nih, terus muncul rasa takut. Tiga, karena takut itu, badan kita langsung bereaksi. Jantung deg-degan, napas ngos-ngosan, dan ya lari. Masuk akal banget kan? Tapi, gimana kalau ternyata urutannya kebalik? Ada loh sebuah teori yang bener-bener menjungkir balikan semua logika tadi. Nah, ini dia nih idenya. Datang dari seorang psikolog bernama William James. Kata dia, kita itu nggak nangis karena kita sedih. Justru sebaliknya, kita merasa sedih karena kita nangis. Gila kan? Logika umum langsung diputar balik. Oke, biar lebih jelas, kita bandingin langsung. Pandangan umum, lihat beruang, ngerasa takut, lari. Kalau teori James Lang, lihat beruang, lari dan jantung deg-degan, baru deh otak kita ngasih label, oh ini namanya takut. Jadi perasaannya itu kesimpulan akhir, bukan pemicu. Di diagram ini kelihatan jelas banget bedanya. Coba lihat alur James Lang. Panahnya dari situasi menakutkan langsung ke reaksi fisik. Kayak detak jantung meningkat. Nah dari situ baru muncul label takut. Jadi perasaan itu cuma interpretasi otak terhadap apa yang udah terjadi di badan kita. Oke, biar teori ini masuk akal, kita harus ngerti dulu gimana sih badan kita itu sebenarnya udah punya mode aksi otomatis. Nah, ini kerjaannya sistem saraf otonom. Anggap aja ini kayak sistem autopilot di tubuh kita. Dia punya dua mode utama yang kerjanya berlawanan, kayak pedal gas sama rem. Yang pertama, sistem saraf simpatik. Ini pedal gasnya. Begitu ada ancaman, dia langsung tancap gas. Adrenalin dipompa, jantung berdebar, napas cepat, siap buat lawan atau lari. Nah, lawannya adalah sistem parasimpatik. Ini remnya. Kalau bahayanya udah lewat, sistem ini yang kerja buat nenangin semuanya, balikin badan ke mode santai. Teori James Lang ini keren sih, tapi emang sesimpel itu ya? Apa benar reaksi fisik itu ya emosi itu sendiri? Coba kita bedah lebih dalam. Pertanyaan pertama, apa reaksi fisik itu wajib ada buat ngerasain emosi? Maksudnya, kalau kita nggak bisa ngerasain badan kita, emosinya hilang juga nggak? Ternyata nggak juga. Ada penelitian nih ke orang-orang yang cedera tulang belakang. Koneksi antara otak sama badannya kan jadi berkurang tuh. Tapi mereka tetap bisa ngerasain emosi loh. Mungkin nggak sekuat dulu, tapi emosinya tetap ada. Ini nunjukin kalau sinyal dari badan itu penting, tapi bukan satu-satunya. Oke, kita balik pertanyaannya. Kalau gitu, apa reaksi fisik aja udah cukup buat bikin emosi muncul? Misalnya, kalau jantung kita dibuat berdebar kencang, apa kita otomatis jadi takut? Jawabannya, jelas enggak. Coba pikir, pas kamu lagi olahraga lari, jantung kan juga deg-degan kencang. Tapi apa kamu merasa takut? Enggak kan? Karena kamu tahu konteksnya itu olahraga. Nah, ini kuncinya, konteks. Reaksi fisik yang sama persis bisa diartikan sebagai takut, senang, atau marah tergantung situasinya. Nah, ini dia. Ini ngebawa kita ke bagian yang paling penting, otak. Kalau reaksi badan bisa sama, tapi artinya beda-beda, berarti ada yang tugasnya nerjemahin semua itu. Dan itu ya otak kita. Dulu, para ilmuwan tuh ngiranya ada satu markas besar emosi di otak kita. Namanya sistem limbik, yang kayak di gambar ini. Mereka mikir, nah semua perasaan kita asalnya dari situ. Tapi teknologi modern, kayak scan otak fMRI, ngasih lihat sesuatu yang jauh lebih keren. Ternyata, nggak ada tuh satu pusat emosi. Pas kita ngerasa takut atau seneng, yang aktif itu jaringan yang luas banget, nyebar di seluruh bagian otak. Jadi, nggak ada satu tombol takut atau area bahagia. Emosi itu kerjaan bareng-bareng seluruh otak. Jadi, setelah kita lihat argumen dari sisi badan dan sisi otak, kesimpulannya gimana dong? Siapa yang menang? Jawabannya, ternyata dua-duanya benar, dan dua-duanya salah kalau berdiri sendiri. Emosi itu super kompleks. Ini bukan satu hal, tapi sebuah paket lengkap.
Ada pikiran kita yang menilai situasi, ada perasaan subjektifnya, ada reaksi di badan, dan ada dorongan buat bertindak. Semuanya jadi satu. Jadi, poin utamanya gini, emosi itu bukan jalan satu arah, bukan kayak A nyebabin B, tapi lebih kayak lingkaran. Pikiran kita bisa bikin jantung deg-degan, dan jantung yang deg-degan bisa bikin pikiran kita makin cemas. Badan dan otak itu saling ngobrol, saling ngaruhin terus-menerus. Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya nentuin keputusan kita pas lagi dihadapkan sama pilihan antara yang benar dan yang salah? Kelihatannya sih logika ya, tapi ternyata jawabannya mungkin lebih nyambung sama perasaan kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng hubungan rahasia antara emosi dan moralitas. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Coba deh, pikirin ini baik-baik. Kalau kamu harus membunuh 1 orang demi menyelamatkan 5 orang, kamu mau nggak? Ini bukan sekedar teka-teki iseng loh. Ini inti dari dilema moral yang bikin pusing para filsuf dan ilmuwan selama berabad-abad. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Sebuah pilihan yang mustahil. Siap-siap ya, kita bakal lihat beberapa skenario yang benar-benar menguji batas moralitas kita. Coba perhatiin 2 gambar ini. Di sebelah kiri ceritanya ada troli yang lagi melaju kencang mau nabrak 5 orang. Nah, kamu punya pilihan, tarik tuas buat mindahin troli ke jalur lain. Masalahnya, di jalur lain itu ada 1 orang. Terus lihat yang sebelah kanan. Situasinya mirip, troli mau nabrak 5 orang juga. Tapi kali ini kamu lagi berdiri di atas jembatan, pas di atas rel sama orang asing. Satu-satunya cara buat nyelamatin 5 orang itu adalah dengan mendorong orang asing itu dari jembatan. Nah, ini dia poin pentingnya. Mau kamu tarik tuas atau dorong orang, hasilnya sama persis secara matematis. 1 orang meninggal buat nyelamatin 5 orang. Kalau dipikir pakai logika murni, 2 pilihan ini harusnya sama aja kan? Sama-sama susah atau sama-sama gampang. Tapi apa bener rasanya kayak gitu? Oke, kita masuk ke bagian kedua. Teka-teki moral. Nah, disinilah letak misterinya. Yuk kita lihat gimana jawaban kebanyakan orang soal dilema ini, karena jawabannya, jujur, menarik banget. Lihat deh perbedaannya. Kontras banget kan? Hampir semua orang, kalau dikasih pilihan tuas, mereka bilang, oke, tarik tuasnya. Kenapa? Karena tindakannya tuh terasa impersonal, dari jauh. Tapi begitu disuruh dorong orang secara fisik, langsung dari dekat, wah sebagian besar orang langsung nolak. Mereka bilang, nggak bisa. Dan inilah pertanyaan utamanya. Kalau hasilnya sama persis, kenapa kompas moral kita seolah-olah nunjuk ke arah yang berlawanan? Kenapa yang satunya rasanya, ya udahlah boleh, sementara yang satunya lagi rasanya, nggak mungkin, salah banget. Jawabannya, ternyata bukan di logika, tapi di tempat lain. Oke, bagian ketiga, otak Anda dan moralitas. Buat mecahin teka-teki ini, kita harus ngintip sedikit ke dalam kepala kita. Jadi para ilmuwan itu ngebedain 2 jenis dilema ini. Ada yang impersonal, ada yang personal. Narik tuas itu impersonal, nggak ada kontak fisik langsung. Tapi mendorong orang, wah itu personal banget, langsung, tatap muka. Dan ternyata, perbedaan kecil ini ngubah total cara otak kita merespons. Dan, ini bukan cuma teori loh, ini beneran ada buktinya. Waktu peneliti masukin orang ke dalam mesin MFRI dan ngasih mereka dilema-dilema tadi, mereka nemuin sesuatu yang luar biasa. Pas dihadapkan sama dilema jembatan, yang personal itu terjadi lonjakan aktivitas yang gede banget di area otak yang ngurusin emosi. Lebih spesifik lagi, bagian-bagian otak yang jadi pusat emosi kita, korteks prefrontal, gyrus singulat, amigdala, itu langsung nyala terang banget. Ini kayak bukti nyata kalau perasaan kita itu ngambil alih setir pas kita dihadapkan sama pilihan buat nyakitin orang lain secara langsung. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, sebuah lubang di kepala. Siap-siap, ini mungkin bukti yang paling dramatis dari semuanya. Sebuah kisah nyata yang tragis yang nunjukin dengan jelas banget peran otak dalam moralitas. Ini ceritanya Phineas Gage. Jauh di tahun 1848, dia ini mandor kereta api. Suatu hari, ada kecelakaan kerja yang aneh banget. Ledakan bikin sebatang besi panjang melesat nembus kepalanya dan ngancurin sebagian besar bagian depan otaknya. Ajaibnya, dia nggak cuma selamat, tapi beberapa saat kemudian dia udah bisa jalan dan ngobrol. Tapi, ada sesuatu yang berubah secara fundamental dalam dirinya. Teman-temannya sendiri yang bilang begini, dan ini kalimat yang dalam banget. Mereka bilang, Gage bukan lagi Gage. Orang yang mereka kenal sebelum kecelakaan itu, seolah-olah udah hilang. Meskipun fisiknya masih ada di depan mereka.
Phineas Gage yang baru ini jadi orang yang impulsif, nggak bisa diandelin, nggak sopan di depan umum. Dia juga jadi susah banget buat ngambil keputusan yang benar atau ngejaga hubungan sama orang lain. Kenapa? Karena kerusakan di korteks prefrontalnya, pusat emosi yang tadi kita bahas, itu seolah-olah mutusin koneksi dia sama penalaran sosial dan moral. Dan ini nih yang paling penting. Secara kecerdasan, dia utuh. Dia masih bisa mikir, masih bisa ngomong, inteleknya nggak kenapa-napa. Tapi kompas moralnya rusak total. Kemampuannya buat ngerasain mana yang benar dan salah dalam interaksi sama manusia hancur lebur. Kisah Gage ini bukan cuma cerita kuno. Pasien-pasien zaman sekarang yang punya kerusakan otak serupa nunjukin perilaku yang mirip banget. Contohnya, dalam sebuah permainan ekonomi di mana mereka harus berbagi uang, rata-rata mereka nyimpen 90% uangnya buat diri sendiri. Ini nunjukin betapa dalamnya rasa keadilan dan empati mereka yang hilang. Oke, kita sampai di bagian terakhir, emosi sebagai pemandu. Jadi apa artinya semua ini? Ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang mungkin sedikit mengejutkan tentang peran perasaan kita. Selama ini, kita mungkin mikir kalau emosi itu kayak bug atau kesalahan dalam sistem logika kita. Sesuatu yang ngeganggu pikiran jernih. Tapi semua bukti ini nunjukin sebaliknya. Emosi kita tuh bukan bug, tapi justru sebuah fitur penting. Jadi mari kita sambungin semua titiknya. Pertama, alasan kenapa dilema jembatan itu rasanya salah banget adalah karena itu keputusan yang personal dan emosional. Kedua, pusat emosi di otak kita langsung nyiptain rasa penolakan yang kuat banget buat nyakitin orang secara langsung. Dan ketiga, respons emosional inilah yang jadi sistem pemandu kita. Sesuatu yang nggak bisa dipisahin dari ide kita soal baik dan jahat. Pernah kepikiran nggak sih kenapa kita bisa marah? Kenapa ya kadang-kadang dorongan buat menyerang atau melawan itu rasanya kuat banget? Nah, hari ini kita bakal menyelam jauh ke dalam faktor-faktor biologis yang rumit di balik agresi. Ini dia pertanyaan besarnya. Kita akan menginvestigasi salah satu aspek paling mendasar dari perilaku hewan dan manusia. Jawabannya tersembunyi di dalam otak dan aliran darah kita. Coba dibayangin, anak kecil yang lagi ngamuk atau mungkin momen pas kita teriak-teriak di tengah kemacetan. Agresi itu sesuatu yang kita semua kenal, kan? Sebelum kita masuk ke sainsnya, kita perlu sadar dulu betapa fundamentalnya emosi ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari struktur otak, terus kita bahas debat klasik antara gen dan lingkungan. Setelah itu, kita menyelam ke kimiawi otak, testosteron dan serotonin, sebelum kita tarik kesimpulan besarnya di akhir. Siap? Oke, bagian pertama, yuk kita mulai dengan menjelajahi area kunci di otak yang terlibat dalam perilaku menyerang dan menghindar. Di mana sih pusat komando agresi itu berada? Jauh di dalam otak kita, ada sebuah struktur kecil berbentuk kacang almond yang namanya amigdala. Anggap aja ini semacam alarm asap biologis kita. Dia terus-menerus memindai lingkungan, mencari-cari potensi ancaman. Nah, aktivitas di area spesifik ini itu berhubungan langsung dengan kesiapan kita untuk agresi. Bayangin gini, pada hewan, kalau amigdalanya dirangsang, dia bisa langsung merespons dengan serangan. Ini nunjukin ada hubungan langsung yang kuat banget antara struktur otak ini dan fungsinya. Sekarang, kita naik level. Pertanyaannya, apakah agresi itu udah tertulis di gen kita? Atau justru dibentuk oleh pengalaman hidup? Nah, ini dia perdebatan klasiknya. Di satu sisi ada genetika, cetak biru biologis kita. Di sisi lain ada lingkungan, semua hal yang kita alami sejak lahir. Selama bertahun-tahun, orang debat terus mana yang lebih penting. Tapi ternyata sains modern punya jawaban yang jauh lebih menarik. Para ilmuwan nemuin satu gen yang jadi sorotan, namanya gen MAO_A. Gen ini ada beberapa versi, dan salah satunya yaitu versi aktivitas rendah dari penelitian-penelitian ternyata dikaitkan dengan tingkat agresi yang lebih tinggi. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Dan slide ini, wah, ini nunjukin poin kuncinya banget. Sebuah studi penting oleh Caspi dan kawan-kawan menemukan sesuatu yang luar biasa. Lihat grafiknya deh. Orang-orang dengan gen MAO_A aktivitas rendah hanya menunjukkan peningkatan perilaku antisosial yang signifikan kalau mereka juga mengalami perlakuan buruk di masa kecil. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi bukan lagi alam lawan pengasuhan, tapi alam kali dan pengasuhan yang bekerja sama. Gen mungkin mengisi peluru, tapi lingkunganlah yang menarik pelatuknya.
Yuk kita bedah lebih dalam lagi sampai ke level pembawa pesan kimiawi di tubuh kita. Kita mulai dari hormon yang paling sering dikaitkan dengan agresi, testosteron. Jadi gimana hubungannya? Ya, kita tahu ada korelasi. Pria kan umumnya punya testosteron lebih banyak, dan secara statistik lebih banyak melakukan kejahatan kekerasan. Tapi penting banget nih buat dipahami. Testosteron itu nggak menyebabkan agresi secara langsung. Kata yang lebih pas itu memfasilitasi. Anggap aja testosteron ini bikin amigdala jadi lebih reaktif terhadap ancaman, kayak nyiram bensin ke api yang udah nyala. Grafik ini yang datanya diambil dari narapidana cukup membuka mata. Coba lihat angka untuk kasus pembunuhan. 21% dari mereka yang divonis bersalah karena pembunuhan punya kadar testosteron yang tinggi. Ini hubungan statistik yang nunjukin, meskipun bukan satu-satunya faktor, testosteron itu punya peran dalam skenario kekerasan ekstrim. Kalau testosteron itu ibarat pedal gas, nah ada pembawa pesan kimiawi lain yang fungsinya sebagai rem. Mari kita bahas soal serotonin dan perannya dalam mengontrol impuls. Gini, ilmuwan itu nggak bisa langsung ngukur serotonin di otak kita. Jadi, mereka mengukur produk sampingnya yang disebut 5-HIAA. Kalau kadar 5-HIAA-nya rendah, itu artinya pergantian serotonin juga rendah, yang berarti sistem serotonin di otak kita kurang aktif. Ini jadi penanda kunci. Grafik ini nunjukin hubungan yang cukup mengejutkan. Semakin rendah pergantian serotonin seseorang yang ditandai dengan kadar 5-HIA yang lebih rendah, semakin besar kemungkinan mereka buat berulang kali melakukan tindakan impulsif yang merusak diri sendiri. Rem di otak mereka seolah-olah nggak berfungsi dengan baik. Dan ternyata hubungan ini nggak cuma terbatas pada agresi ke diri sendiri loh. Penelitian secara konsisten menemukan kalau pergantian serotonin yang rendah juga terkait dengan berbagai perilaku agresif dan kekerasan yang ditujukan ke orang lain. Oke, kita udah lihat struktur otak, gen, dan 2 zat kimia penting. Sekarang, waktunya kita gabungin semua kepingan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Ini nih, mungkin ini poin paling penting dari seluruh pembahasan kita. Gak ada yang namanya satu gen agresi atau satu tombol kekerasan di otak. Kenyataannya jauh lebih rumit. Penyebabnya itu multifaset. Jadi, kalau kita mau bikin semacam resep untuk resiko perilaku agresif, kira-kira bahannya apa aja ya? Pertama, testosteron tinggi buat memfasilitasi dorongan agresif. Terus, tambahin kortisol rendah, hormon stres yang kalau rendah bikin rasa takut berkurang. Dan yang paling penting, campurkan serotonin rendah buat melemahkan rem kontrol impuls. Nah, koktail inilah yang paling jadi perhatian para peneliti. Tapi, tunggu dulu. Bahkan dengan resep maut itu, kita harus tetap hati-hati. Kutipan ini adalah pengingat penting dari para ilmuwan itu sendiri. Hubungannya memang ada, tapi nggak absolut. Ini bukan rumus matematika. Ini cuma serangkaian faktor resiko. Dan ini dia kesimpulan akhirnya yang harus kita pegang erat-erat. Memahami biologi ini memang penting banget, tapi itu nggak mendefinisikan siapa kita. Faktor-faktor ini cuma pengaruh, kecenderungan, bukan vonis umur hidup. Biologi bukanlah takdir. Pernah nggak sih kepikiran kenapa jantung kita deg-degan pas nonton film horor? Atau kenapa bulu kuduk bisa merinding gitu aja? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan jauh ke dalam otak buat ngertiin salah satu emosi paling dasar dan paling kuat yang kita punya, rasa takut. Yuk kita mulai dari pengalaman yang kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tiba-tiba kaget, badan sampai loncat gara-gara ada suara keras. Entah itu pintu dibanting atau balon yang meletus. Sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh kita waktu itu? Tapi jangan salah, reaksi itu bukan berarti kamu penakut loh. Itu adalah sirkuit biologis yang udah terpasang di dalam diri kita semua. Namanya refleks kaget. Ini warisan dari evolusi, sebuah program purba yang ada di tiap manusia. Refleks ini udah diprogram di batang otak kita, bagian otak yang paling kuno. Coba bayangin deh, ini tuh kayak sistem keamanan bawaan super cepat yang tujuannya buat ngelindungin leher kamu yang rentan dari serangan tiba-tiba. Murni respons pertahanan. Terus seberapa cepat sih reaksinya? Cepat banget. Gila, cepat banget. Informasi itu melesat dari telinga ke otot kamu cuma dalam waktu kurang dari 8 milidetik. Itu lebih cepat dari kedipan mata. Jauh lebih cepat sebelum otak sadar kamu mikir, barusan suara apa itu? Nah, yang bikin ini makin seru adalah gimana perasaan kita, misalnya kita lagi cemas, itu bisa kayak naikin volume refleks kaget ini. Ini akhirnya nimbulin pertanyaan, siapa sih konduktor yang ngatur semua orkestra ketakutan di dalam otak kita?
Oke, sekarang ayo kita kenalan sama si aktor utama dalam sirkuit rasa takut di otak kamu. Komponennya kecil, tapi kekuatannya luar biasa. Namanya amigdala. Dia ini sekumpulan neuron kecil yang bentuknya kayak kacang almond dan letaknya tersembunyi jauh di tengah otak kita. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, posisinya tuh strategis banget kan? Di tengah-tengah. Jadi dia bisa memantau semua informasi yang masuk. Anggap aja, amigdala ini kayak sistem alarm atau detektor ancaman super sensitif di otak kamu, yang selalu siaga. Tapi tunggu dulu, sistem alarm ini fungsinya bukan cuma soal refleks kaget doang. Dia juga yang bikin kita belajar buat takut sama hal-hal tertentu. Kenapa coba laba-laba kecil bisa bikin sebagian orang teriak histeris, tapi yang lain biasa aja? Amigdala punya jawabannya. Para ilmuwan tuh penasaran gimana caranya amigdala belajar. Mereka nemuin jawabannya lewat eksperimen yang, simpel tapi pinter banget, pakai tikus. Gini prosesnya, yang disebut pengondisian rasa takut. Awalnya tikus itu kagetnya cuma sama suara keras. Normal ya kan? Terus, peneliti masangin cahaya yang tadinya netral buat si tikus dengan kejutan listrik kecil. Setelah diulang-ulang, amigdala tikus belajar. Oh, cahaya itu artinya bahaya. Dan akhirnya, ngelihat cahaya aja udah cukup buat bikin dia ketakutan setengah mati. Jadi, poin kuncinya apa? Gampangnya, amigdala itu kayak tombol volume buat refleks kaget kita. Waktu dia ngenalin ancaman yang udah dipelajari, kayak cahaya tadi, dia bakal muter volume respons kita jadi lebih kenceng. Kalau nggak ada amigdala, tombol volumenya itu rusak. Tapi, gimana jadinya ya hidup seorang manusia kalau sistem alarm ini rusak? Kalau tombol volumenya itu hilang sama sekali? Oke, kenalan yuk sama pasien SM. Dia punya kondisi genetik langka yang bikin kedua amigdalanya hancur total. Kasus dia ini, meskipun tragis, ngasih kita jendela yang luar biasa buat ngelihat peran amigdala di kehidupan kita sehari-hari. Para peneliti yang udah ngabisin waktu bertahun-tahun sama dia nyatet betapa luar biasanya dia nggak punya rasa takut. Tapi seluar biasa apa sih? Kita lihat deh contoh nyatanya. Bayangin ya, dia pernah ditodong pakai pistol dan pisau. Kebanyakan dari kita pasti udah lumpuh karena panik kan? Tapi dia malah ngerasa penasaran atau marah, tapi takut. Nggak sama sekali. Gila kan? Dan ini nih, mungkin salah satu akibat paling aneh dari kondisinya, dia bukan cuma nggak bisa ngerasain takut, tapi dia juga nggak bisa ngelihat rasa takut di orang lain. Kayak semacam buta emosi gitu. Coba deh, lihat gambar yang dia bikin ini. Dia bisa dengan gampang gambar ekspresi senang atau sedih. Tapi pas disuruh gambar muka takut, dia bingung. Konsep ekspresi takut itu benar-benar asing buat dia. Soalnya otaknya emang nggak pernah memproses sinyal itu. Dan sains di baliknya tuh menarik banget. Ternyata, otak kita tanpa sadar ngenalin rasa takut dari seberapa banyak bagian putih mata orang kelihatan. Kayak yang digambarin di grafik ini. Tapi karena amigdala SM rusak, otaknya nggak otomatis ngarahin perhatiannya ke petunjuk visual penting ini. Terus, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kehidupan tanpa rasa takut ini? Kenapa rasa takut itu ternyata penting banget buat kita semua? Ini nunjukin kalau amigdala itu emang penting buat belajar ancaman dari luar. Tapi bukan satu-satunya jalan buat ngerasain takut. Waktu SM hirup udara dengan kadar CO2 tinggi, tubuhnya ngerasain ancaman mati lemas, ancaman internal langsung. Dan ini memicu kepanikan lewat jalur otak yang beda, yang nggak ngelewatin amigdala. Jadi, dari kisah SM kita jadi sadar ya, rasa takut itu meskipun nggak enak, sebenarnya itu anugerah loh. Dia itu alat bertahan hidup yang rumit, yang ngebantu kita belajar dari pengalaman, ngebaca situasi sosial, dan yang paling penting, menghindarin kita dari bahaya. Jadi intinya apa nih? Sederhananya, bagian super kecil di otak kita ini, si amigdala, itu ternyata guru sekaligus pelindung kita yang nggak pernah lelah, yang terus-terusan belajar dari dunia di sekitar kita, cuma buat ngejaga kita tetap aman. Pernah ngerasa cemas kan? Gugup gitu sebelum presentasi penting? Atau mungkin khawatir mikirin masa depan? Ya pastilah pernah, namanya juga manusia. Tapi, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa ya yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas lagi cemas gitu? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Di sini kita bakal lihat kecemasan bukan cuma sebagai perasaan, tapi sebagai sebuah proses biologis yang, jujur aja, keren banget. Nah, ini dia pertanyaannya kan. Kita semua tahu kalau sedikit rasa cemas itu justru bagus. Bisa jadi motivator, bikin kita lebih waspada, lebih fokus. Tapi, kapan sih perasaan yang tadinya ngebantu ini malah jadi kebablasan dan berubah jadi sesuatu yang lain? Mari kita cari tahu. Kita akan mulai dari sebuah analogi yang menurut saya pas banget.
Coba bayangin deh, kecemasan itu kayak sistem alarm di dalam diri kita. Berguna banget kan? Tapi, apa jadinya kalau alarm itu mulai error? Nah, disinilah kita harus bisa bedain antara gugup biasa sama kondisi klinis. Gangguan kecemasan, contohnya kayak gangguan panik atau PTSD, itu terjadi pas respons cemas kita udah nggak sebanding lagi sama pemicunya. Ini beda banget dan penting untuk kita pahami. Analogi ini ngegambarin situasinya dengan jelas banget. Alarm yang harusnya ngelindungin kita, malah jadi sumber masalah. Alarmnya udah nggak ngerespons bahaya yang nyata, tapi malah nyiptain perasaan seolah-olah bahaya itu ada terus-terusan. Oke, kita udah paham soal konsep alarm yang rusak ini. Sekarang, yuk kita jadi detektif. Kita coba masuk lebih dalam ke otak, buat cari tahu dari mana sih alarm ini asalnya, di mana letak saklarnya. Dan inilah dia pemain utamanya, amigdala. Struktur kecil yang bentuknya mirip kacang almond ini letaknya ngumpet di dalam otak kita. Dia ini detektor ancaman utama kita. Kerjanya non-stop, nyeken lingkungan sekitar buat nyari potensi bahaya. Para ilmuwan ngeliat ini langsung loh di sebuah eksperimen cerdas. Jadi mereka ngelatih tikus buat ngehubungin sebuah nada dengan kejutan listrik kecil, sambil terus mantau aktivitas otak si tikus. Dan yang mereka temukan itu, wah menarik banget. Ternyata, amigdala si tikus itu nyala paling terang bukan pas kesetrumnya, tapi justru pas mereka dengar nada yang jadi pertanda bakal ada setruman. Artinya apa? Tugas utama amigdala itu mengantisipasi ancaman. Nah, inilah inti dari rasa cemas yang kita rasakan. Respons otak terhadap bahaya yang mungkin akan datang. Sistem antisipasi bahaya ini kan vital banget ya buat kita bertahan hidup. Tapi, apa yang terjadi kalau sistem ini kebakaran karena stres yang luar biasa? Nah, ini yang ngebawa kita ke kondisi kayak PTSD, di mana pengalaman traumatis bisa ninggalin jejak yang beneran nyata di otak. PTSD itu contoh paling ekstrim gimana alarm rasa takut bisa macet di posisi on terus-terusan. Peristiwa traumatis bisa bikin amigdala jadi super sensitif, tapi ternyata dampaknya lebih dalam lagi dari itu. Dan inilah penemuan yang luar biasa. Penelitian nemuin kalau orang dengan PTSD itu cenderung punya hipokampus, itu area otak yang penting banget buat memori, yang ukurannya lebih kecil. Ini bukti yang kuat banget kalau trauma itu bisa ninggalin bekas luka fisik yang bisa diukur di otak kita. Oke, kita udah bahas masalahnya ya. Alarm yang terlalu aktif, bahkan sampai ada perubahan fisik di otak. Sekarang, mari kita pindah ke solusinya. Gimana caranya kita nginjek rem di otak buat nenangin sistem yang udah terlalu waspada ini? Jawabannya ada di sebuah molekul bernama GABA. Gampangnya gini deh, kalau amigdala itu pedal gas buat rasa takut, nah GABA ini adalah pedal remnya. Ini zat kimia alami di otak kita yang tugasnya ngirim sinyal, "Woi, tenang, semua aman kok." Terus gimana cara kerjanya? Simple kok. Anggap aja GABA ini kayak kunci. Dan di setiap sel otak kita, ada lubang kunci yang namanya reseptor. Pas kunci GABA masuk ke lubang kuncinya, klik. Dia ngebuka sebuah gerbang. Gerbang ini ngebiarin agen penenang masuk ke dalam sel, yang akhirnya bikin sel otak kita jadi lebih rileks. Keren kan? Ini mekanisme alami otak buat nenangin dirinya sendiri. Lalu, gimana cara kerja obat anti cemas? Mereka ini pinter. Mereka nggak menggantikan si kunci GABA. Sebaliknya, obat kayak benzodiazepin ini bertindak kayak pelumas buat si lubang kunci. Mereka nempel di sebelahnya dan bikin kunci GABA jadi jauh lebih gampang masuk dan bekerja. Hasilnya, gerbang ketenangan jadi lebih sering dan lebih lama kebuka, yang ngasih efek menenangkan yang kuat banget. Sekarang, ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kita udah jalan-jalan dari perasaan cemas, masuk ke bagian otak, sampai ke level molekul yang super kecil. Pertanyaannya, gimana ceritanya aksi mikroskopis ini bisa ngasilin perubahan yang kita rasain di dunia nyata? Nah, disinilah semuanya nyambung. Aksi kimiawi yang super kecil di level reseptor tadi, itu bisa menghasilkan perubahan yang gede banget di perasaan dan perilaku kita. Bayangin seseorang yang lagi panik, jantungnya deg-degan. Perubahan kimiawi ini bisa ngeredain gejala fisik itu dan ngebawa perasaan tenang yang terkendali. Dari molekul ke perasaan, semuanya itu satu rangkaian. Dan prinsip inilah yang jadi dasar kerja beberapa obat anti cemas yang mungkin namanya udah nggak asing lagi buat kita. Mereka semua bekerja dengan cara yang sama, memperkuat efek pedal rem alami di otak kita, yaitu si GABA tadi. Kutipan ini benar-benar ngenegasin poin paling pentingnya. Kondisi kayak PTSD itu bukan cuma ada di pikiran doang, ada dasar biologis dan anatomis yang nyata, yang bisa diukur, yang ada di baliknya. Ini ngebantu kita ngerti kenapa kondisi ini bisa terasa berat banget buat dihadapi.
Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang pertempuran tersembunyi yang terjadi di dalam tubuh kita setiap hari. Yap, ini adalah perang tubuh kita melawan stres. Sering ngerasa stres kan? Nah, ternyata itu bukan cuma perasaan doang loh. Di saat yang sama, di dalam tubuh Anda lagi terjadi sebuah drama biologis yang super intens. Yuk, kita intip laporannya dari dekat. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Menurut seorang peneliti hebat bernama Hans Selye, stres itu sebenarnya bukan emosi. Stres itu adalah respons fisik. Gampangnya, ini cara tubuh kita bilang, siap, ada tantangan di depan. Nggak peduli tantangannya apa. Nah, cerita kita ini dimulai dengan respons darurat dari tubuh kita. Anggap aja ini kayak tim reaksi cepatnya tubuh yang langsung beraksi begitu alarm bahaya bunyi. Kerangka dari cerita ini punya nama keren, Sindrom Adaptasi Umum atau disingkat GAS. Ini adalah model 3 tahap dari Hans Selye yang ngejelasin gimana tubuh kita ngadepin ancaman dari awal sampai akhir. Keren kan? Oke, ini dia peta perjalanannya. Ada 3 tahap, waspada, perlawanan, terus kelelahan. 3 babak dalam drama pertempuran tubuh kita ngelawan stres. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, tahap pertama, waspada. Begitu ada ancaman, tubuh kita langsung nyalain sirine darurat. Sistem saraf simpatik langsung ngeguyur tubuh pakai adrenalin. Jantung jadi deg-degan, napas jadi lebih cepat. Nah ini yang namanya mode lawan atau lari. Semuanya siap tempur. Tapi, gimana kalau ancamannya nggak hilang-hilang? Pertarungan kilat tadi berubah jadi pengepungan jangka panjang. Disinilah tubuh kita harus ganti strategi. Selamat datang di tahap perlawanan. Di sini, tubuh kita nyoba buat bertahan ngadepin stres yang gak kelar-kelar. Dan pusat komandonya namanya poros HPA. Ini tuh kayak jalur komunikasi super penting dari otak ke kelenjar stres kita. Oke, lihat gambar ini deh. Jangan pusing dulu ya. Ini sebenarnya cuma kayak bagan komando di militer gitu. Semua dimulai dari otak, tepatnya di hipotalamus. Dia ngirim pesan ke kelenjar pituitari yang terus ngasih perintah ke korteks adrenal yang ada di atas ginjal kita buat ngelepasin bala bantuan. Rapi banget kan jalur komandonya? Nah, bala bantuan utamanya itu namanya kortisol. Sering banget disebut hormon stres. Perannya krusial banget. Dia ngebanjirin tubuh kita pakai energi, naikin gula darah, biar kita punya bensin buat terus berjuang di pertempuran jangka panjang ini. Tapi, semua ada batasnya kan? Kalau stresnya keterusan, tubuh kita masuk ke babak akhir yang bahaya banget, tahap kelelahan. Bayangin aja, cadangan energi kita ludes, benteng pertahanan kita mulai hancur. Disinilah tubuh jadi super rentan. Setiap pertempuran panjang pasti ada kerusakan kolateralnya. Nah, sekarang kita lihat dampak dari perang ini, terutama ke salah satu sistem pertahanan kita yang paling vital, sistem kekebalan tubuh alias sistem imun. Ternyata ada ilmunya sendiri loh, namanya psikoneuroimunologi. Waduh, namanya susah ya. Santai, intinya itu ilmu yang mempelajari gimana pikiran kita lewat stres dan sistem saraf bisa ngobrol langsung dan ngasih pengaruh ke tentara pertahanan tubuh kita. Kalau lagi sehat, sistem imun kita itu kayak pasukan elit yang super efisien. Coba lihat, ada banyak prajuritnya. Ada sel B, sel T, sama sel pembunuh alami. Masing-masing punya tugas khusus, tapi mereka kerja bareng buat ngenalin dan ngancurin musuh, kayak bakteri atau virus. Nah, ini dia perbandingannya. Jelas banget. Di kiri, sistem imun yang sehat, yang produksi sel darah putihnya kuat buat ngelawan infeksi. Tapi lihat yang di kanan, pas lagi stres, sistem imunnya jadi melempem. Sumber daya tubuh dialihin ke tempat lain, alhasil pertahanan kita jadi bolong di sana-sini. Dan kerusakannya nggak cuma di situ. Stres jangka panjang juga nyerang otak. Kortisol yang tinggi terus-terusan bisa bikin antena sel saraf di otak kita, namanya dendrit, jadi menyusut. Khususnya di bagian otak yang ngurusin memori. Jadi, ya, stres kronis itu beneran bisa bikin kita jadi gampang lupa. Oke, ceritanya kok jadi suram banget ya. Tenang, ini bukan akhir dari segalanya. Pertempuran ini nggak harus berakhir dengan kekalahan. Justru sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya kita bisa memperkuat lagi pertahanan tubuh kita? Intinya, kita nggak bisa cuma pasrah. Ada banyak cara buat memperkuat pertahanan kita. Misalnya nih, olahraga, meditasi atau relaksasi, nyari pengalihan yang positif dan, ini yang mungkin paling penting, dukungan sosial. Kutipan ini ngena banget. Ternyata, mekanisme pertahanan kita yang paling kuat itu bukan sesuatu di dalam diri kita, tapi orang lain di sekitar kita. Punya teman,
keluarga, atau pasangan yang mendukung, itu terbukti secara ilmiah bisa jadi tameng buat kesehatan kita. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Ada penelitian yang nunjukin hal ini secara nyata. Contohnya, saat seorang istri megang tangan suaminya pas si suami lagi dihadapkan sama ancaman, respons otak si suami terhadap ancaman itu jauh berkurang. Wow! Cuma sentuhan sederhana, koneksi antar manusia ternyata bisa jadi perisai yang luar biasa kuat. Oke, kita mulai. Ngomongin soal emosi, kayaknya gampang ya. Marah, sedih, senang, simple. Tapi gimana kalau saya bilang, para ilmuwan aja masih pusing 7 keliling mendefinisikan apa itu emosi. Nah, di sini kita bakal bongkar semua yang kita pikir kita tahu soal emosi. Dan percaya deh, ceritanya bakal jauh lebih aneh dan menarik dari yang Anda bayangkan. Nah, coba lihat kutipan ini. Dari seorang ahli saraf, Joseph Ledoux. Ini nih, yang ngerangkum semua kebingungan kita. Gampang banget ngerasain emosi, tapi coba deh jelasin apa itu emosi. Susahnya minta ampun. Inilah inti masalahnya. Oke, coba bayangin skenario ini. Ada ilmuwan nemuin katakanlah spesies X. Nah, kalau disentuh benda panas, dia langsung teriak dan loncat ke belakang. Terus, pas benda panasnya mau deketin lagi, dia langsung balik badan dan kabur. Pertanyaannya, apa dia ngerasa takut? Oke, sekarang gimana kalau saya kasih tahu spesies X ini ternyata robot? Masih kepikiran nggak kalau dia beneran merasakan takut? Kayaknya kebanyakan dari kita bakal bilang, enggak lah. Nah, ini dia masalah utamanya. Kita cuma bisa lihat perilakunya, tapi kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di dalam perasaannya. Nah, dari situ kita sampai ke pertanyaan paling dasar dan paling besar. Emosi itu sebenarnya apa sih? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Jadi gini, menurut para psikolog, emosi itu punya beberapa bahan. Pertama, ada pikiran kita, penilaian kita soal situasi. Kayak, wah ini bahaya nih. Terus ada perasaan yang kita rasakan di dalam, aku takut. Lalu ada tindakan, lari. Dan terakhir, ada perubahan fisik di tubuh kita, jantung deg-degan misalnya. Tapi, yang bikin seru, semua bahan ini nggak selalu datang sepaket loh. Pernah kan ngerasa gugup tapi nggak tahu kenapa? Atau langsung bertindak tanpa ngerasain emosi yang kuat? Nah, itu dia. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu perdebatan paling legendaris di dunia psikologi. Siapa duluan? Perasaan atau reaksi tubuh? Ini persis kayak teka-teki ayam sama telur, tapi versi emosi. Kalau pakai logika umum kan, gini, kita ngerasa takut, terus jantung kita jadi deg-degan dan kita lari. Perasaan dulu, baru reaksi tubuh. Masuk akal kan? Tapi ada teori gila dari 100 tahun lalu, namanya teori James Lange. Teori ini ngebalik semuanya. Katanya, kita lari dan jantung kita berdebar dulu, baru deh otak kita mengartikan semua reaksi fisik itu sebagai rasa takut. Jadi intinya, kita takut karena kita lari, bukan sebaliknya. Benar-benar radikal idenya waktu itu. Gila kan kedengarannya? Tapi tunggu dulu, ada bukti-bukti yang lumayan meyakinkan. Contohnya ada orang dengan kondisi langka di mana sistem saraf otonomnya nggak berfungsi. Jadi mereka nggak keringetan atau deg-degan kalau lagi stres. Hasilnya, mereka ngelaporin kalau emosi yang mereka rasain itu jauh lebih datar atau lemah. Ada lagi studi lain soal botox. Orang yang disuntik botox sampai otot cemberutnya lumpuh, ternyata respons emosionalnya pas nonton video jadi lebih lemah. Dan ini, coba deh, lebih gampang ngerasa marah kalau kita lagi berdiri tegap daripada kalau lagi rebahan. Jadi seolah-olah tubuh kita yang ngasih tahu otak kita harus ngerasain apa. Oke. Kalau memang tubuh kita bisa ngobrol sama otak soal perasaan, terus gimana nasibnya ide soal emosi dasar yang katanya universal itu? Tahu kan, kayak senang, sedih, marah. Apa emosi-emosi itu beneran ada sebagai kategori yang baku dan jelas? Nah, ini pertanyaan utamanya. Apa benar ada beberapa emosi yang semua orang di seluruh dunia bisa kenali cuma dari lihat muka aja? Idenya kan gitu ya. Muka senang di Indonesia sama muka senang di Brazil, ya sama aja. Tapi, apa kata sains? Coba perhatikan wajah ini. Fokus ke ekspresinya. Intens banget kan? Ini ekspresi orang menang atau orang yang lagi menderita karena kalah? Coba tebak dari mukanya aja. Ini muka kemenangan atau kekalahan? Simpan dulu jawabannya. Kita punya jawaban? Oke, kita lihat ya. Ternyata, dia baru aja menang. Dan yang bikin kaget, dalam sebuah penelitian, waktu orang-orang cuma dikasih lihat mukanya doang, tebakan mereka itu ngawur, nggak lebih bagus dari lempar koin. Mereka baru bisa nebak dengan benar waktu mereka lihat postur tubuhnya, tangan yang dikepal ke atas. Ini bukti telak kalau muka aja tuh nggak bisa diandelin buat baca emosi. Konteks itu segalanya. Terus, kalau ekspresi muka aja nggak universal, jadi emosi itu apa dong? Nah, beberapa ilmuwan, salah satunya Lisa Feldman Barrett, punya ide menarik.
Katanya, emosi itu kategori yang kita ciptain sendiri. Coba deh pikirin bedanya bunga sama rumput liar. Secara biologis kan sama-sama tumbuhan. Bedanya di mana? Di kepala kita. Kita ngasih label bunga kalau kita suka, rumput liar kalau kita nggak suka. Mungkin emosi juga gitu. Cuma sekedar label yang kita tempel ke sensasi-sensasi rumit di tubuh kita, bukan sesuatu yang secara biologis beda. Dan bukti dari otak kita mendukung ide ini. Waktu peneliti coba cari pusat rasa takut atau pusat rasa marah di otak pakai scan, mereka nggak nemu apa-apa. Nggak ada satu lokasi spesifik. Malah yang kelihatan kayak titik-titik di sini, setiap emosi itu nyalain jaringan area yang nyebar di seluruh otak. Jadi nggak ada tuh rumah khusus buat satu emosi. Oke, kita udah ngobrolin apa itu emosi dan gimana kita ngerasainnya. Sekarang kita pindah ke salah satu fungsi emosi yang paling penting, gimana emosi ngebantu kita ngambil keputusan, terutama keputusan moral. Nah, di sini ada dua dilema moral yang terkenal banget. Secara logika, dua-duanya sama, korbankan satu orang untuk nyelamatin 5 orang. Tapi seperti yang bakal kita lihat, rasanya beda banget. Skenario pertama, ada kereta troli yang lepas kendali. Di depan ada 5 orang di rel, bakal ketabrak. Anda punya pilihan, tarik tuas. Keretanya pindah jalur. Masalahnya, di jalur satunya ada 1 orang. Kebanyakan orang walaupun ragu-ragu bakal bilang, ya tarik tuasnya. Logikanya, menyelamatkan 5 orang lebih baik daripada 1. Sekarang skenario kedua. Keretanya sama, 5 orang di depan juga sama, bedanya sekarang Anda berdiri di atas jembatan, persis di atas rel. Di samping Anda ada orang besar. Satu-satunya cara buat nyetop kereta itu adalah dengan mendorong orang ini dari jembatan. Dia bakal meninggal, tapi 5 orang lainnya selamat. Logikanya kan sama aja, 1 nyawa ditukar 5. Tapi sekarang, coba tebak, kebanyakan orang bilang, enggak, saya nggak akan dorong. Loh, kok bisa? Apa yang beda? Jawabannya, emosi. Tindakan mendorong seseorang secara langsung itu memicu respons emosi yang luar biasa kuat. Hasil pindahin otak nunjukin kalau dilema jembatan ini ngaktifin area emosi, sementara dilema tuas kereta tadi lebih banyak ngaktifin area logika. Jadi, gut feeling atau perasaan kita, reaksi emosional kita yang ngambil alih dan bilang, dorong orang itu salah, meskipun logikanya bilang sebaliknya. Tunggu, kalau emosi bisa ngalahin logika, berarti tanpa emosi kita bisa jadi lebih baik dong dalam mengambil keputusan? Ternyata nggak juga. Ada kasus terkenal dari seorang pasien bernama Elliot. Otaknya rusak di bagian yang ngehubungin emosi sama pengambilan keputusan. Hasilnya, dia bisa jelasin plus minus setiap pilihan dengan logika yang sempurna. Tapi, dia nggak bisa merasakan mana pilihan yang lebih baik. Tanpa panduan emosi itu, dia jadi lumpuh, nggak bisa mutusin apa-apa. Akhirnya, hidupnya hancur berantakan. Nah, jadi ini dia poin utamanya. Selama ini, kita selalu mikir kalau emosi itu musuhnya logika, sesuatu yang bikin pikiran kita jadi keruh. Tapi sains modern nunjukin cerita yang beda banget. Emosi itu bukan penghalang. Emosi itu justru alat navigasi yang super penting. Ibarat kompas, emosi ngasih nilai ke pilihan-pilihan kita, yang bikin kita bisa ngambil keputusan dengan cepat dan efektif. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau ternyata perasaan kita itu bukan muncul tiba-tiba, tapi cuma kesimpulan otak dari sinyal-sinyal tubuh kita, apa itu mengubah cara Anda melihat emosi Anda sendiri? Jadi, lain kali Anda ngerasa cemas atau bahagia, coba deh berhenti sejenak dan tanya, apa gue ngerasa cemas atau otak gue cuma lagi nerjemahin detak jantung gue yang lagi kenceng? Sebuah pemikiran yang menarik kan?